Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari FRI 7 akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah elektronik logistik kami terkait dengan perbaikan warehousing existing dengan pendekatan penggunaan cyber physical system atau penggunaan perangkat IoT. Boleh di next. Sama Kak Taru, ada Anissa Nur Fadilah, dan saya sendiri Putri Yami Mastura. Next. Agenda yang akan dibahas pada presentasi kali ini adalah yang pertama, warehousing, yang kedua, Internet of Things, yang ketiga, proses bisnis existing warehousing, yang keempat, usulan perbaikan menggunakan IoT, dan terakhir ada dampak penggunaan IoT terhadap warehousing. Next. Di sini ada status serta kondisi material atau persediaan yang disimpan di gudang. Yang keempat ada picking order, dan yang kelima ada shipping. Boleh di next. Kemudian di sini ada definisi dari Internet of Things, di mana konsep suatu benda atau objek ditanamkan teknologi-teknologi seperti sensor dan software dengan tujuan untuk berkomunikasi, mengendalikan, menghubungkan, dan bertukar data melalui perangkat lain selama masih terhubung ke internet. Untuk RFID sendiri atau kepanjangannya itu Radio Frequency Identification adalah sebuah teknologi yang menggunakan komunikasi via gelombang elektromagnetik untuk mengubah data antara terminal dengan suatu objek seperti produk barang dengan tujuan identifikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, proses bisnis warehousing. Proses bisnis warehousing pada tahapan inbound dapat dilihat pada gambar berikut. Inbound dimulai dari loading atau unloading area dengan mempersiapkan pre-receiving terlebih dahulu. Selanjutnya akan diperiksa kesesuaian produk dengan surat jalan. Apabila tidak sesuai, maka proses berakhir. Dan jika sesuai, maka akan lanjut ke penandatanganan surat jalan dari supplier, kemudian lanjut proses unloading barang. Masuk ke bagian reception area, barang dicek satu persatu secara manual. Jika tidak sesuai, maka akan lanjut ke proses penanganan paket yang tidak sesuai. Sedangkan jika isi paket sesuai, maka lanjut mengupdate status barang kemudian masuk ke storage area. Di storage area, proses penyimpanan paket kerap terjadi. Dan setelah itu, status stok diupdate dan proses inbound berakhir. Selanjutnya adalah proses bisnis outbound warehouse. Dimulai dari bagian storage area, ketika data orderan customer tiba, maka picker akan mencari barang tersebut secara manual. Setelah barang ditemukan, maka barang keluar dari rak dan picker mengupdate status stok, kemudian barang akan memasuki packing area. Proses pengepakan barang terjadi di sini. Selain itu, di packing area juga akan dilakukan pengecekan kesesuaian barang dengan data orderan. Jika tidak sesuai, maka akan kembali ke proses pengecekan data permintaan customer. Dan jika sesuai, maka akan langsung proses pengepakan dan update status barang keluar. Setelah itu, maka akan lanjut ke pembuatan surat jalan dan proses loading paket ke truk. Next. Usulan perbaikan yang dapat kami sarankan adalah yang pertama, setiap produk di warehouse dipasang sebuah tag yang berisi identitas dari produk tersebut.
Yang kedua, melakukan pemasangan RFID reader di atas pintu masuk dan keluar warehouse. Yang ketiga, membangun database yang terintegrasi dengan IMS sehingga tag yang terbaca pada RFID reader dapat langsung dikirimkan ke sistem database warehouse. Yang terakhir, penggunaan conveyor yang dipasang RFID reader agar proses inbound atau outbound lebih cepat. Selanjutnya akan dilanjutkan bacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan mengenai cara kerja RFID untuk melakukan pencatatan persediaan di gudang secara otomatis. Jadi, pada proses inbound atau outbound, paket yang telah dipasang RFID tag akan melalui conveyor yang telah dipasang RFID reader. Maka, status barang masuk akan terupdate secara otomatis. Setelah itu, RFID reader juga dipasang pada setiap slot dan level di rak sehingga ketika barang disimpan, maka status stok akan terupdate secara otomatis. Disertai dengan lokasi tempat penyimpanan barang tersebut, maka akan terlihat. Sehingga pada proses order picking, picker tidak perlu lagi mencari secara manual dan hanya perlu melihat lokasi barang lewat sistem. Lalu, pada proses outbound pun, barang akan melewati conveyor dengan RFID reader dan langsung akan masuk ke dalam truk. Untuk mewujudkan hal yang telah tadi dijelaskan, maka arsitektur fisik yang diperlukan untuk warehouse terdiri dari RFID reader, RFID tag, LAN atau koneksi internet, server sistem pergudangan inventory, serta user. Lalu untuk desain layout gudangnya dapat dilihat pada gambar desain layout. Jadi untuk proses inbound serta outbound akan dilakukan di satu sisi saja. Lalu terkait dengan dampak dari penggunaan IoT terhadap proses bisnis gudang, diantaranya terdapat 6 poin. Yang pertama, mereduksi durasi proses input data inbound ke sistem. Lalu, mengurangi kemungkinan human error atau tidak teliti saat memasukkan data ke sistem. Kemudian, data dapat diintegrasikan sehingga dapat mereduksi biaya pembangunan sistem. Kemudian selanjutnya dapat membaca data sekaligus banyak pada waktu yang bersamaan dengan informasi yang detail. Lalu yang kelima, pencarian barang di gudang lebih cepat. Lalu yang terakhir, pencatatan stok lebih akurat karena pergerakan barang termonitor dengan baik. Mungkin sekian presentasi dari FRI 7. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.